Pada materi daftar riwayat hidup kali ini, kita akan belajar mengenai 4 sub-bahasan. Yang pertama ada pengertian, fungsi, petunjuk pengisian, lalu contoh daftar riwayat hidup. Nah, pengertian dari daftar riwayat hidup sendiri adalah tulisan yang berisi informasi diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Atau daftar riwayat hidup itu sebuah formulir yang berisi tentang data diri seseorang secara lengkap, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, hingga pendidikan. Lalu, subbahasan berikutnya yaitu mengenai fungsi daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup itu memiliki beberapa fungsi. Contohnya adalah untuk mendaftar sekolah. Masih ingat kan kalian waktu mendaftar sekolah dulu? Yaitu kalian harus mengisi formulir. Kemudian, menjadi anggota organisasi. Ketiga, ada untuk melamar pekerjaan. Dan yang terakhir, sebagai acuan untuk mengetahui data diri seseorang sehingga orang tersebut mudah dikenali. Nah, adik-adik, jadi karena fungsi daftar riwayat hidup yang penting, maka kita harus menulis daftar riwayat hidup secara benar dan jujur. Subbab berikutnya yaitu mengenai petunjuk pengisian. Jadi, sebelum kita mengisi daftar riwayat hidup, kita harus tahu apa saja yang harus kita isikan dalam daftar riwayat hidup. Yang pertama ada data diri. Di sini data diri biasanya diisi dengan nama lengkap kita, kemudian alamat lengkap dari mulai jalan, kode pos, hingga nomor telepon. Lalu ada tempat tanggal lahir, agama, dan jenis kelamin. Kemudian ada data keluarga. Data keluarga ini diisi dengan nama orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita, kemudian pekerjaan orang tua, tempat tanggal lahir orang tua, lalu alamat orang tua. Berikutnya yaitu mengisi tentang riwayat pendidikan. Nah, ini sesuai dengan pendidikan yang pernah adik-adik tempuh, misalnya dari TKA, kemudian lanjut ke SD, SMP, dan seterusnya. Berikutnya ada isian mengenai bidang yang diminati, yaitu diisi dengan bidang atau hal-hal yang kalian minati. Misalnya kalian suka membaca buku, tulis saja membaca buku. Kemudian ekstrakurikuler dan kursus. Jadi yang pernah kalian ikuti ya, jangan mengada-ngada. Kemudian ada kecakapan. Kecakapan di sini bisa kemahirian atau keterampilan. Jadi kalian memiliki keterampilan apa? Misalnya kalian memiliki keterampilan meronce atau membuat aneka bentuk-bentuk lucu. Nah, kalian bisa tuliskan di daftar riwayat hidup kalian. Lalu ada bagian riwayat organisasi. Di sini kalian bisa isi dengan jenis atau jabatan organisasi yang pernah kalian ikuti, misalnya sebagai ketua OSIS di sekolah. Nah, poin berikutnya ada simpulan yang bisa kalian isi dengan sikap atau keterampilan yang menonjol yang dapat mendukung daftar riwayat hidup kalian. Lalu ada riwayat prestasi, yaitu prestasi yang pernah kalian raih, misalnya juara 1 lomba pidato tingkat kecamatan atau juara 2 tingkat nasional mata pelajaran matematika. Dan yang terakhir ada riwayat pekerjaan. Nah, di sini khusus untuk kalian yang sudah memasuki dunia kerja, jadi diisi dengan bidang pekerjaan yang pernah kalian jalani. Nah, adik-adik, ini ada contoh daftar riwayat hidup yang ditulis dalam bentuk formulir. Diperhatikan ya. Selain dalam bentuk formulir, daftar riwayat hidup juga bisa ditulis dalam bentuk narasi atau cerita. Contohnya seperti di sebelah ini.